Halo teman-teman semua, sahabat channel Arul Family. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk mendukung channel ini ya. Di sini kita akan menampilkan video tentang pembuatan atau masak bakpyong. Jadi bakpyong ini biasa kita kenal dengan nasi bambu. Nah, ini pertama persiapan alat untuk di dapur ya, yang digunakan untuk membakar nanti bakpyong itu, yaitu kayu. Kemudian tentu tadi kita sudah siapkan dari bambu, kemudian bahan-bahan lain yang digunakan nantinya. Kemudian di sini, nah ini persiapan untuk wadah yang akan digunakan untuk memasak atau membakar peyong ini. Nah, alat atau bahan yang digunakan ini yaitu daun pisang, kemudian bambu itu sendiri. Nah, bambu yang digunakan pun biasa disebut dengan bahasa daerahnya suke atau talang ya. Nah, ini untuk daun pisang ini diukur sesuai dengan besarnya bambu yang kita gunakan nanti. Jadi kita lihat sebelum kita buat seperti ini. Nah, ini modelnya. Jadi kita ukur sesuai dengan panjang dan juga lebar nanti, kemudian lingkarannya ya. Jadi ini daun pisang fungsinya untuk sebagai pengalas di dalam bambu atau sebagai pembungkus nasi nantinya ketika jadi ya. Tetapi sebelumnya kan beras yang kita kasih masuk atau yang kita masukkan untuk dimasak dalam bambu itu. Nah, ini caranya, untuk mohon dilihat. Ini salah satu cara teknik tersendiri ya untuk memasukkan ke dalam bambu. Nah, ini sudah disiapkan sesuai dengan besar dan potongan bambu tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disisahkan untuk panjang bambu ini, di atasnya itu boleh disisahkan lebih ya, atau masih muncul di permukaan bambu tadi. Nah, ini kita buat sesuai dengan jumlah banyaknya beras yang akan kita masak atau kita bakar melalui bambu ini. Jadi bambu kita siapkan itu jumlahnya sesuai dengan, kita perkirakan sesuai dengan berapa kilo atau berapa liter beras yang akan kita masak nanti ya. Jadi ini sudah disiapkan semua sudah dimasukkan daun pisang sebagai alas. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada daun pisang, nanti untuk tinggal kita masukkan berasnya, dan berasnya itu tentu sudah direndam ya. Nah, ini ada beras yang sudah direndam. Nah, kemudian ini persiapan untuk santan dari kelapa ya. Kemudian beras yang akan kita masak. Nah, ini untuk santan ini tentu sudah diperkirakan juga ya. Jadi kita untuk rasa itu kita kasih garam sesuai dengan selera ya, dan tentu yang pas-pas. Nah, ini kita lihat sudah dimasukkan ke dalam wadah atau ke dalam bambu. Jadi ini beras yang sudah direndam kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Nah, untuk beras yang kita masukkan itu kita sesuaikan. Jadi pertama di bawah itu kita kasih santan ya, kita perkirakan setengah sampai 1 gelas, nanti akan menyesuaikan sendiri ke atas. Kemudian lanjut kita isi dengan beras yang akan kita masak. Nah, ini jenis beratnya ini beras ketan ya. Jadi ini beras ketan hitam. Jadi hasilnya nanti itu ya seperti biasanya kalau kita masak nasi ya. Jadi kalau beras hitam ya, nantinya hasilnya juga nasinya itu akan
mantap seperti biasa. Jadi ini sudah dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan beras tadi, nah ini kita sudah siapkan di dapur, atau kita atur di tempatnya sesuai dengan persiapan yang kita sudah siapkan tadi. Nah, kita letakkan di bagian belakang yang dialas dengan seng. Nah, ini gunanya untuk mengurangi suhu yang terlalu panas dari pembakaran api nanti. Ini kita atur rapi di atas, dan kita pastikan itu akan terjaga atau tidak jatuh ya selama kita memasak. Nah, ini kita siapkan semua ya. Jadi semua sesuai dengan jumlah yang kita sudah siapkan tadi, kita letakkan di dapur dengan posisi seperti ini ya. Sambil disiapkan untuk kayu atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membakar. Nah, jadi semua yang kita sudah siapkan ini bambu yang sudah berisi beras dengan santan. Nah, ini khusus resep di sini ya, banyak juga macam-macam biasa yang sesuai dengan selera. Nah, ini sekarang kita sudah mulai nyalakan apinya. Nah, kita coba bakar, kemudian nanti apinya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi seberapa banyak atau seberapa jumlah dari bambu yang kita masak, nah itulah kita perkirakan api yang kita gunakan di dalam. Nah, ini diupayakan apinya itu merata nanti pada saat memasak. Jadi ukuran kayu dan ini harus sesuai dengan panjang dari kayu yang kita gunakan, yang sudah terdapat bambu-bambu tadi sudah diletakkan. Nah, ini sudah proses dan kita lihat bambunya sudah mulai berubah warna. Nah, itu sudah pertanda itu ada proses yang sudah terjadi ya. Jadi sudah mulai proses matang ya. Kemudian dicek terus dan dikontrol. Kalau misalnya kita lihat mungkin di sebelah dalam itu sudah gosong, nah itu kita putar lagi atau dibalik supaya ya, masak atau matangnya peong ini seimbang. Nah, ini tidak boleh ditinggal jauh ya, supaya tetap terkontrol sampai peong ini masak. Jadi seperti itu selanjutnya sampai matang. Jadi kita kontrol apinya, kemudian kita cek terus jangan sampai ada yang gosong. Nah, ini kita lihat sudah banyak yang berubah warna. Nah, ini sudah hampir matang. Nah, kalau sudah matang, nah itu nanti akan dikupas seperti ini, atau di kulit terluar dari bambu supaya kelihatan lebih rapi itu dikeluarkan, termasuk yang kalau ada yang gosong itu kita keluarkan. Nah, kurang lebih nanti hasilnya itu pada saat sudah dibuka ya. Nah, ini seperti ini kita hidangkan, siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton channel ini.